Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga masih semangat menyimak pelajaran melalui video ya. Hari ini Ibu akan membahas materi tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2 tentang manfaat energi. Di subtema 2 kali ini, pertama Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran 3, yaitu muatan IPA dan bahasa Indonesia. Dalam muatan pelajaran IPA, kita akan bahas tentang energi listrik. Energi listrik merupakan jenis energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak peralatan rumah tangga menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaganya. Penggunaan energi listrik dalam keseharian harus dengan hati-hati. Nah, mengapa seperti itu? Karena kita dapat tersengat arus listrik jika menyentuh kabel berarus. Sengatan tersebut sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, perlu sikap kehati-hatian agar aman dari tersengatnya arus listrik. Arus listrik dapat mengalir melalui logam dan air. Jika benda tersebut tersentuh, menyebabkan tubuh kita tersengat listrik. Tubuh mudah tersengat listrik karena tubuh manusia tersusut atas air. Agar aman, anggota tubuh harus dalam kondisi kering dan menggunakan alas kaki saat bekerja dengan listrik. Oleh karena itu, jauhkanlah barang-barang elektronik dari air. Berikut ini adalah cara menggunakan energi listrik dengan aman. Yang pertama, saat akan menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan harus kering. Jadi jangan sampai menggunakan tangan yang masih basah untuk menghubungkan kabel dengan stop kontak. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan tubuh kita itu terdiri dari air, sehingga apabila tubuh kita terkena arus listrik maka dapat menyebabkan tersengatnya arus listrik. Yang kedua, jika akan meninggalkan rumah, pastikan kamu mencabut kabel dari stop kontak. Jadi kemanapun kita akan pergi, usahakan stop kontak semuanya dicabut untuk menghindari korsleting listrik. Yang ketiga, kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak saling bertumpuk. Nah, misalnya di sana disediakan 4, maka hanya 4 kabel saja yang bisa kita gunakan. Jangan sampai menumpuk-numpuk kabel sehingga dapat menyebabkan korsleting listrik dan arus yang terlalu banyak. Yang terakhir, saat menghidupkan saklar, tangan harus dalam keadaan kering. Seperti yang sudah tadi dijelaskan di awal, untuk menghindari terjadinya tersengat arus listrik. Setelah muatan IPA, kita akan membahas muatan bahasa Indonesia tentang teks petunjuk. Teks petunjuk dapat memberi informasi pembaca atau pendengar tentang cara menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu. Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya tentang teks petunjuk.
Teks petunjuk itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan. Kemudian, menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Artinya kalimat perintahnya harus jelas, kemudian kalimatnya juga dilakukan secara berurutan supaya tidak terjadi kebingungan ketika seseorang membaca teks petunjuk tersebut. Nah, ini adalah contoh teks petunjuk membuat sesuatu, yaitu cara memasak Nutrijel. Teks petunjuk itu biasanya dituliskan dalam bentuk nomor-nomor atau angka-angka. Seperti itu. Contoh yang pertama di sini, cara memasak Nutrijel. Sampai Nutrijel itu siap untuk dicetak. Kemudian ada juga pada suatu benda, misalnya obat-obatan, itu ada cara penggunaannya. Apakah penggunaannya boleh diminum atau hanya obat keluar saja? Di sana sudah dijelaskan. Jadi itu adalah beberapa contoh teks petunjuk. Nah, kali ini kalian akan mengerjakan tugas keterampilan kinerja praktik. Artinya di sini kamu bisa lihat di dalam buku pena kamu di halaman 107. Di situ kamu diminta untuk menyajikan teks petunjuk menggunakan listrik secara aman. Di halaman 107 dalam buku penanya, di situ sudah ada sebuah teks. Jadi tugas kamu bacalah teks tersebut dan mengetahui listrik dengan aman. Nah, setelah membaca teks tersebut, silahkan buatlah teks petunjuk tentang cara menggunakan listrik yang aman di rumahmu. Jadi setelah membaca teks, silahkan dibuat teks. Nah, untuk membuat teks petunjuk itu jangan lupa cara-caranya itu harus dituliskan dalam bentuk urutan angka. Nah, tuliskanlah teks petunjuk kamu itu ke dalam bukumu, kemudian fotokan hasilnya dan kirim ke penugasan di Edmodo. Kapan pengumpulannya atau pengerjaannya nanti akan diberitahukan oleh guru kamu masing-masing, dan terakhir pengumpulannya juga akan diberitahukan oleh guru masing-masing. Setelah kalian memperhatikan tugas keterampilannya tadi, nah kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Pertama-tama yang akan kita bahas pada pembelajaran 4 ini adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, kalian telah belajar dan mengenal tentang teks petunjuk. Teks petunjuk itu juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Apa yang dimaksud dengan poster? Nah, poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung ataupun ditempel. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat poster. Yang pertama, poster itu sebaiknya berwarna cerah. Kenapa berwarna cerah? Karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Jadi kalau warnanya itu warna yang soft atau warna yang gelap, orang tidak akan tertarik untuk membacanya. Yang kedua, yaitu gambar atau tulisan itu dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Jadi yang namanya membuat poster, kalimatnya itu harus singkat dan jelas. Efektif dalam arti ketika orang membacanya, orang secara langsung akan ingin melakukan sesuai yang dituliskan di dalam poster tersebut.
Nah, berikut ini adalah salah satu contoh poster menghemat energi. Nah, jika diperhatikan pada gambar tersebut, warna pada gambar tersebut merupakan warna yang cerah. Artinya ketika orang melihat gambarnya, orang akan tertarik. Apa ya? Seperti itu. Kemudian ini juga ada salah satu contoh poster, yaitu poster digital masih tentang menghemat energi. Nah, namun di sini dituliskan langkah-langkah untuk menghemat energi listrik apa saja sih? Dijelaskanlah. Ada matikan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan. Dan langkah-langkah yang lain yang sesuai dengan tema posternya, yaitu menghemat energi listrik. Nah, setelah membahas materi bahasa Indonesia tentang poster, nah kali ini kita akan membahas muatan pelajaran PPKN tentang pentingnya hemat energi. Energi merupakan kebutuhan dasar hidup manusia karena kita selalu menggunakan energi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak bentuk energi penting yang dibutuhkan manusia, misalnya energi listrik dan energi bahan bakar. Nah, bisakah kalian bayangkan berapa banyak orang di dunia ini yang tidak menggunakan energi setiap hari? Jadi, semua orang pasti menggunakan energi listrik. Bagaimana jika energi habis? Apa yang akan terjadi jika kita tidak ada energi? Nah, bisa dikatakan energi ini mempunyai peranan penting bagi hidup manusia. Tanpa adanya energi, manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, oleh karena itu, kita berkewajiban untuk menghemat pemakaian energi demi kelangsungan hidup kita dan generasi kita selanjutnya. Apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi? Nah, berikut ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, yaitu menghemat penggunaan air. Misalnya, mematikan keran setelah selesai dipakai, mandi dengan pancuran atau tidak berendam, kemudian mencuci mobil dengan lap dan ember. Itu adalah salah satu contoh atau hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghemat penggunaan air. Yang kedua, yaitu menghemat penggunaan listrik. Caranya yaitu mematikan lampu saat tidak dipakai, mematikan televisi saat tidak ditonton, menutup pintu dan jendela saat menyalakan AC. Nah, hal yang berikutnya yaitu menghemat bahan bakar. Caranya bagaimana? Caranya dengan berjalan kaki, bersepeda atau naik angkutan umum saat berpergian dalam jarak yang dekat. Nah, dengan berhemat energi berarti kita telah mendukung upaya penyelamatan bumi dari bencana alam dan juga lebih ramah lingkungan. Sangat penting bagi kita semua untuk menghemat energi. Oleh karena itu, selain kita sendiri yang harus menghemat energi, kita juga dapat mengajak orang lain untuk menghemat energi dengan cara membuat poster. Nah, untuk mengajak orang lain berhemat energi, kita bisa membuat poster. Kali ini, silakan kamu buka
dalam buku pena kamu di halaman 109. Nah, kali ini kita akan mengerjakan tugas keterampilan proyek tentang poster pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, tugas kamu menyiapkan alat dan bahannya yaitu kertas, alat tulis, dan spidol warna. Boleh spidol warnanya krayon, yang penting pensil warna untuk diwarnai. Kemudian, buatlah poster mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban menghemat energi yang seimbang. Nah, seperti contoh yang di awal sudah Ibu berikan. Nah, kemudian jangan lupa tulis kalimat ajakan yang efektif dan jelas supaya menarik perhatian orang lain untuk menghemat energi. Nah, menghemat energi itu bisa dilakukan misalnya menghemat energi air, energi listrik, ataupun energi bahan bakar. Kemudian kumpulkan postermu seminggu kemudian. Untuk pengerjaan pembuatan posternya, ibu guru kamu nanti akan memberikan tugasnya atau menginfokan kapan tugasnya boleh dikerjakan. Jadi ini hanya penjelasan sedikit saja supaya pada saat pengerjaan tugasnya itu semuanya sudah jelas. Alhamdulillah, Ibu rasa materi yang Ibu ajarkan sampai di sini saja. Jadi, untuk tugas-tugas yang sudah dijelaskan sebelumnya, guru kamu nanti akan memberikan tugasnya di hari berikutnya. Nah, jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan kepada gurumu masing-masing. Nah, sebelum Ibu akhiri, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.